wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Kembali hadir Bu Okta menemani anak-anakku semua dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi dan kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang menyunting teks deskripsi dan menyajikan teks deskripsi secara lisan. Nah, dulu Bu Okta pernah menyampaikan melalui video sebelumnya bahwa salah satu langkah untuk menulis teks deskripsi adalah harus melalui tahap penyuntingan. Tahap menyunting berarti kita mengedit, memperbaiki, ataupun mengubah apa yang perlu diubah jika memang masih keliru. Anak-anak bisa membaca di sini, menyunting teks deskripsi itu harus dilakukan karena dalam menulis teks deskripsi itu tidak bisa sekali jadi. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam menulis teks deskripsi yang harus anak-anak semua perhatikan. Yang pertama adalah membaca teks deskripsi dengan teliti. Yang kedua adalah memperbaiki kesalahan ejaan. Yang ketiga adalah memperbaiki kalimat yang masih belum efektif ataupun masih keliru. Dan yang keempat adalah memperbaiki paragraf hingga padu. Nah, anak-anakku, di dalam proses penyuntingan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketepatan penggunaan ejaan. Yang kedua adalah ketepatan penggunaan kata-kata. Yang ketiga adalah ketepatan penggunaan kalimat efektif. Dan yang keempat adalah keterpaduan paragraf. Nah, anak-anak, kenapa kita harus memperhatikan itu semua? Karena dari awal kita membentuk sebuah paragraf itu kan terdiri dari kata, frasa, kalimat, hingga akhirnya membentuk semua paragraf. Maka dari itu, dari segi yang paling kecil yaitu kata sampai ke paragraf itu satu persatu harus kita perhatikan. Karena apa? Ada kesalahan sedikit saja, maka apa yang kita maksudkan itu tidak bisa kita sampaikan ke pembaca. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini. Ini adalah contoh bagaimana kita apa saja sih yang harus diperhatikan dalam menyunting teks deskripsi. Yang pertama ada deskripsi umum. Deskripsi umum itu apa? Iya, deskripsi umum itu sudah dijelaskan berkali-kali ya, berarti berisi gambaran umum atau definisi dari objek yang akan kita deskripsikan. Kita cek dulu di paragraf pertama, mungkin ada 2 paragraf juga boleh, di paragraf pertama saja juga boleh. Itu harus kita perhatikan, definisinya sudah benar atau belum, itu harus kita cek betul-betul. Yang kedua adalah deskripsi apa? Deskripsi bagian. Di sini rincian yang kita sebut itu sudah benar apa belum? Kita harus cek satu persatu. Apakah bagian-bagian dari objek yang kita jelaskan itu sudah cukup jelas, sudah cukup detail atau belum, gitu ya. Nah, selanjutnya yang selain strukturnya kita juga harus menjelaskan apa? Iya, di sini bisa kalian baca tentang kaidah kebahasaan. Di sini ada ejaan. Ejaan dulu. Ejaan itu berarti apa saja? Ada penggunaan tanda baca, ada penggunaan huruf kapital, ada penggunaan imbuhan dan lain sebagainya. Awalan akhiran itu sudah benar atau belum? Jadi kata per kata, kalimat per kalimat itu sudah benar atau belum ejaannya? Itu harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya adalah pilihan kata atau diksi. Jadi dalam pemilihan kata-kata itu kita juga harus berhati-hati. Sudah benar atau belum pemilihan katanya. Ada kata denotatif, ada kata konotatif. Nanti penggunaannya kita sudah benar atau belum. Kita harus bisa menyesuaikan antara satu kata untuk melengkapi kalimat itu biar jadi kalimat yang utuh. Selanjutnya adalah tata kalimat. Kalau kita sudah ngecek ejaan, kata per kata, diksinya, kita harus memperhatikan kalimatnya. Kira-kira kalimatnya itu sudah efektif atau belum? Kalimat efektif itu apa? Kalimat yang ringkas, padat, dan jelas. Jadi kita tidak boleh menggunakan kalimat yang bertele-tele. Misalnya, Pantai Wedi Ombo sangat indah sekali. Misalnya, kan tidak perlu. Cukup dengan Pantai Wedi Ombo dikenal sebagai pantai yang indah. Sudah selesai, tidak perlu sangat indah sekali. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang tidak efektif. Dan selanjutnya yang terakhir adalah keterpaduan paragraf. Kalau kita sudah memperhatikan ejaan, kata,
kalimat, kita harus memperhatikan paragrafnya. Kira-kira paragrafnya itu sudah padu ataukah belum? Karena apa? Karena paragraf yang padu itu isinya berupa kalimat-kalimat yang berkesinambungan. Kalau antar kalimat itu masih tidak nyambung, berarti paragraf kalian itu belum padu. Maka dari itu kita harus ngecek antara paragraf 1, 2, 3 itu isinya saling berkaitan atau tidak, begitu ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai menyunting teks. Ibu harap nanti setelah ini, saat kalian menuliskan teks deskripsi, itu kalian sudah harus penuh keyakinan, harus ngecek dulu, disunting dulu, kira-kira nanti sudah benar atau belum. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar cara menyajikan teks deskripsi secara lisan. Ternyata teks deskripsi itu tidak hanya bisa disajikan dalam bentuk tulisan saja, tetapi kita bisa menyampaikan melalui lisan atau secara verbal. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui saat kita akan menyampaikan teks deskripsi secara lisan. Anak-anak bisa baca di sini, di antaranya ada materi, ada pola pengembangan yang digunakan, kemudian ada bahasa, dan ada aspek-aspek berbicara. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah materi. Jelas ya ini ya, materi yang disajikan dalam teks deskripsi itu harus jelas. Jadi misalnya ketika kita ingin menyampaikan sebuah teks deskripsi, itu materi kita peroleh dari mana? Apakah dari hasil tulisan kita sendiri, ataukah hasil tulisan orang lain, ataukah dari sebuah video, atau dari mana saja? Kira-kira apa sih materinya, mana sih yang akan kita sampaikan? Teks deskripsinya kita dapat dari mana? Nah, itu harus jelas dulu materinya mana. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah pola pengembangan yang digunakan. Maksudnya apa? Pola pengembangan yang digunakan dalam menyampaikan teks deskripsi itu bisa menggunakan pola pengembangan spasial ataupun sudut pandang. Artinya apa dulu? Bu Okta pernah menjelaskan adanya teks deskripsi spasial dan teks deskripsi yang subjektif. Spasial itu lebih menjelaskan ruang, artinya lebih objektif. Di ruang itu ada apa saja, di tempat itu ada apa saja. Tapi kalau yang subjektif, itu misalnya kita menggunakan sudut pandang kita sendiri. Misalnya untuk mendeskripsikan seseorang, apakah dia baik, apakah dia cantik, apakah dia tampan, itu sesuai dengan sudut pandang diri kita sendiri atau sudut pandang si penulis. Nah, selanjutnya adalah bahasa. Bahasa yang perlu kita gunakan saat kita melisankan sebuah teks deskripsi atau mempresentasikan sebuah teks deskripsi itu harus jelas. Bahasa yang kita gunakan itu harus memenuhi dua ciri. Yang pertama efektif, yang kedua komunikatif. Artinya apa? Bahasa yang kita gunakan itu tidak boleh bertele-tele, tidak boleh juga terlalu singkat. Dan yang kedua itu harus komunikatif. Artinya apa? Bahasa yang kita gunakan itu sebisa mungkin harus bisa mengajak si pendengar itu seolah-olah harus tetap mengerti apa yang kita ungkapkan. Jadi jangan pakai bahasa yang belibet, yang panjang, yang rumit sampai si pendengar itu malah bingung untuk mendengarkan. Nah, selanjutnya adalah aspek-aspek berbicara. Apa saja sih aspek berbicara ini? Di antaranya ada vokal, ada intonasi, ada artikulasi. Nah, itu kan harus jelas ya. Dalam melisankan apapun, dalam mempresentasikan apapun, aspek berbicara itu harus kita perhatikan. Misalnya suara kita terlalu pelan atau terlalu keras, oh yang bagus ternyata yang sedang saja. Misalnya artikulasi kita A, I, U, E, O, ada R, M atau N, itu juga harus diperhatikan. Intonasi, tinggi rendahnya suara, nadanya seperti apa, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, ternyata itu tadi yang bisa Bu Okta sampaikan untuk materi kali ini. Jadi ternyata kesimpulannya adalah satu, sebelum membuat teks deskripsi kita harus melakukan kegiatan menyunting. Dan yang kedua, ketika kita akan menyampaikan teks deskripsi secara lisan, itu kita harus memperhatikan berbagai faktor atau berbagai unsur yang telah Bu Okta sampaikan tadi. Nah, jika ada pertanyaan yang ingin anak-anak sampaikan, bisa kalian kirimkan melalui Edmodo atau bisa bertanya secara langsung ke Bu Okta melalui WA ya. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.